Saudara, kita biasa melihat polisi menggelar razia untuk menertibkan pelanggar tindak kriminal. Tapi berbeda dengan seorang anggota kepolisian di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ya, Bribka Zulhamsyah, seorang anggota polisi di Tanjung Pinang yang gencar menggelar razia masyarakat yang membutuhkan makanan siap saji, yang kemudian dikenal dengan razia perut lapar. Urusan mengisi perut menjadi hal yang kian sulit bagi banyak kalangan selama masa pandemi ini. Tak pelak, semakin banyak uluran tangan berbentuk sajian makanan diberikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Beberapa di antaranya semakin ramai kalangan yang menyebarkan bingkisan makanan pada hari Jumat dengan tagline Jumat Berkah. Beberapa di antaranya berbagi dalam bentuk sembako. Di kota Tanjung Pinang, salah seorang anggota kepolisian membungkusnya dengan cara yang sedikit berbeda. Ia menyebut aksinya dengan sebutan razia perut lapar. Bribka Zulhamsyah Putra, PS Intelkam Polsek Sri Bintan Pura di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan sosok di balik aktivitas sosial ini. Hal ini berawal dari keresahan Zul yang melihat semakin banyaknya orang yang sulit membawa pulang uang lebih untuk sekedar mengisi perut keluarga dengan layak. Mereka jangankan mau membawa pulang uang untuk keluarga, makan saja mereka sulit di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, termasuk di Pelabuhan Sri Bintan Pura, itu yang ada hanya sekarang pelabuhan domestik. Internasional sudah lockdown, sudah tutup 1 tahun. Tidak ada namanya keberangkatan menuju Singapura, Malaysia, sudah tidak ada selama 1 tahun ini. Jadi dampaknya kepada tukang becak, porter, ojek, maupun yang ada bekerja di pelabuhan-pelabuhan itu kesulitan ekonominya. Disitulah hati saya tergerak, ngobrol sama istri, kepengen membantu, tapi sedikit saja membantu. Awalnya saya bilang mau jualan makanan, istri saya dukung, tapi jualannya pakai mobil. Oke, dukung juga. Terus saya bilang jualannya semurah mungkin, berapa? 10.000 sudah rata-rata 10.000. Saya bilang 1.000 saja, saya bilang gitu. Loh kok 1.000? Ya nggak apa-apa, sekalian membantu. Jadi kita gimana caranya makanan semurah mungkin tapi lauknya semahal mungkin. Kita pakai ayam, ikan, telur, sayuran, dan kerupuk seperti itu. Jadi mereka menikmati makanan. Saya ngobrol lagi sama ibu saya bilang boleh kamu seperti itu, tapi apa yang kamu makan di rumah, baik itu berasnya maupun lauknya, itu harus yang kamu berikan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara yang ada di pelabuhan. Jadi ibu saya tidak mau asal-asal kasih makan orang. Gimana caranya kalau kamu nikmat makan di rumah, itu yang kamu berikan kepada orang lain. Akhirnya saya coba-coba membawa hari pertama 30 porsi. Alhamdulillah ternyata nggak sampai setengah jam saya tanya mereka mau lauk apa, ayam apa telur awalnya, ya kan. Terbantu mereka, Pak, boleh pilih ya Pak ya? Boleh. Biasanya kan ada yang bagi-bagi makanan, nggak tahu mereka lauknya apa di dalamnya. Nah, boleh. Jadi mereka ternyata dengan beras yang saya makan di rumah, tidak beras yang mungkin bagi mereka berasnya kok lembut Pak, kok enak Pak. Iya, karena saya walaupun lauknya itu mungkin kecil dan sedikit, tapi dengan kita memberikan beras nasi yang enak, yang nikmat, mereka akan terasa makanan itu enak bagi mereka. Semula, Zulham menyasar ke beberapa pusat lokasi, seperti tempat pembuangan akhir di Ganet, pelabuhan, dan pusat keramaian lainnya. Mobil jeep berwarna hitam, lengkap dengan persediaan makanan di bagasinya, menemani Zul mencari warga-warga yang lapar. Kegiatan ini terus berjalan selama 5 bulan. Para warga yang langganan terjaring razia menaruh harap kepada Zul agar memiliki rumah makan di satu tempat, sehingga
bisa lebih leluasa berkunjung, tak terkendala jarak dan waktu. Maka Zul memiliki sebuah rumah makan sederhana yang ia namai Warung Makan Gratis Razia Perut Lapar. Rumah makannya terbentuk pada 28 Juni kemarin, sembari tetap berkeliling berbagi menggunakan jeepnya. Awalnya kita termotivasi sih karena kegiatan Razia Perut Lapar alhamdulillah berjalan 5 bulan dan kita mendapatkan masukan dari beberapa masyarakat, saudara-saudara kita yang kita datangi. Setiap hari kita keliling itu, mereka bilang, "Bang, seandainya coba saja ada warung makan yang tetap gitu, stay, kami bisa hadir, datang ke sana. Kalau ini kan abang keliling, saya tinggalnya di Batu 10, tapi abang di Plantar 2 atau di Pelabuhan Sri Bintangpura, saya datang bang. Terus ada yang tinggal di Kampung Baru, saya buka di wilayah Ganet, dia datang." Nah seperti itu. Kalau mungkin seperti ini kita juga terpikir, oh ya udahlah kita buka satu tempat yang dimana mereka bisa tahu, datang silahkan, yang membutuhkan makan siapa saja dan gratis. Bedanya, di rumah makannya ini, Zul spesifik menetapkan bayaran yang harus ditunaikan para pelanggannya, yakni doa bersama. Zul berharap kelak doa yang dilantunkan dari rumah makan sederhananya dapat diijabah Yang Maha Kuasa. Zul mengharapkan para pelanggannya dapat mendoakan agar wabah lekas usai, dijauhkannya dari bencana, segera pulihnya perekonomian, hingga saling mendoakan agar selalu terjaga dan diberkahi kesehatan. Zul tak sendiri dalam menjalankan operasi perut lapar ini. Ia didampingi juru masak handal yang tak lain adalah istrinya, Vindianita, dan beberapa saudaranya. Rumah makan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani buka sejak pukul 1 siang. Ia menargetkan dapat menyajikan 100 porsi makanan setiap harinya. Zul mengandalkan pendanaan dari kantong pribadinya, namun tak jarang banyak rekan dan pihak lain yang menitipkan rezeki untuk dibagikan melalui dirinya. Kegiatan ini sumber dananya tidak tetap, dalam arti kita memakai tabungan kita juga, namun ada beberapa dermawan yang membantu kami seperti mengantarkan sembako, mengantarkan masker, mengantarkan minuman, bumbu-bumbu, seperti itu. Jadi tidak ada sponsor tetap atau anggaran yang mungkin dari tertentu yang membantu kami, tidak ada seperti itu. Dengan profesinya sebagai anggota kepolisian, Zulham mengaku aktivitas sosialnya ini tidak mengganggu tugasnya sebagai anggota polisi. Zulham justru mengaku bahwa dengan adanya kegiatan RPL dan warung makan gratis, ia justru lebih mudah menjalankan tugasnya. Pelosok kampung, seperti itu. Kalau untuk pekerjaan, karena ini di wilayah hukum kerja saya, di dermaga, di pelantar-pelantar, di pelabuhan-pelabuhan, saya malahan sangat terbantu dengan kegiatan ini. Untuk mendapatkan informasi, saya sebagai satuan Intelkam itu lebih mudah mendapatkan hati mereka. Zul juga mendapat dukungan serta apresiasi dari AKBP Fernando Kapolres Tanjung Pinang. Selain itu, ia juga mendapatkan dukungan serta apresiasi berupa tali asih dari Kapolda Kepri. Untuk dukungan, Bapak Kapolres Tanjung Pinang sangat mendukung dan mengapresiasi. Bulan lalu beliau memberikan saya penghargaan karena kegiatan ini langsung menyentuh hati masyarakat, dan masyarakat sangat senang dengan kegiatan ini dapat sedikit membantu karena berkelanjutan dan setiap hari. Bapak Kapolda Kepri juga mendukung, memberikan tali asih dan apresiasi kepada saya
pada kegiatan ini dan berpesan agar kegiatan ini juga masuk ke pelosok-pelosok kampung, dan itu saya lakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Di kegiatan Razia Perut Lapar ada di pelosok-pelosok kampung setiap Sabtu dan Minggu. Neni, penjual bandrek yang beralamat di Jalan Ganet, mengaku terbantu dengan keberadaan Razia Perut Lapar. Alhamdulillah sangat membantu sekali ya. Apalagi di kondisi sekarang kan orang jualan pun susah. Kami jualan bandrek kami di Ganet Center itu, tapi ya gitulah. Pokoknya bisa dibuka cabang lagi karena kan ini kan jauh dari sana kan. Sementara kan di Ganet tuh kayaknya di sana kan banyak perumahan. Di sana banyak juga yang terdampak karena di sana kebanyakan itu pedagang kecil. Jadi kalau bisa buka juga lah biar bisa membantu yang untuk yang di sana kan. Saya bertahan, saya jauh-jauh dari Ganet cuma untuk ini kan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV, mengabarkan.